Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya, sahabat Jalin Jaga Lilin. Pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba berbagi tutorial bagaimana cara melakukan pengisian pada aplikasi EDM dan kemudian nanti menuju ke Erkam. Sebelumnya sebelumnya ini untuk yang sudah sebelumnya ini tutorial ini untuk bagi para sahabat Jalin yang sudah memiliki akun Erkam dan juga EDM. Nanti bisa simak bagaimana cara melakukan aktivasi atau cara mendaftarkan akun pada Erkam. Ya, sekarang kita akan masuk pada penjelasan pengisian pada EDM. Sahabat Jalin, di sini yang pertama kita gunakan adalah silakan untuk sahabat Jalin masuk pada link edm-strip-fa.erkam-v2.kemenak.go.id. Kemudian silakan login menggunakan role bendahara. Jadi diingat, bukan role camat, melainkan role bendahara. Sini ada dua role yang akan kita gunakan. Yang pertama camat, yang kedua adalah bendahara. Untuk pertama kali eksekusi, kita pakai role bendahara. Nah, di dalam role bendahara nanti, kita login terlebih dahulu. Saya menggunakan data yang sudah ada isinya. Kemudian nanti di sini ada nama bendahara, ya. Ini ada nama bendahara dan juga MTS-nya, kemudian ada nama NSM. Jangan sampai salah juga untuk yang tahun anggaran. Untuk yang 2024, silakan dipilih tahun anggaran 2023, ya. Karena ini contoh, silakan disimak baik-baik. Ini banyak yang tidak tahu bagaimana cara melakukan pengisiannya. Cukup sederhana seperti biasa. Yang pertama yang harus kita lakukan setelah melihat tampilan seperti ini, kita masuk terlebih dahulu. Nanti di sini 0, punya Bapak Ibu akan 0. Punya sahabat Jalin akan 0 di sini ya, untuk nilai SKPM. Kemudian nilai SKPM ini tidak akan bisa diubah ketika sudah diverifikasi oleh Camat atau sudah disetujui oleh Camat. Sehingga berhati-hati, banyak sekali aduan-aduan bagaimana cara mengubah nilai SKPM. Ini tidak bisa diubah. Saya sering kali mendapatkan komentar-komentar bagaimana caranya untuk melakukan pengubahan tersebut. Ya, diingat ini tidak bisa diubah. Yang bisa diubah hanyalah melakukan revisi kegiatan. Revisi kegiatannya saja. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama adalah kita pengisi tim penjamin mutu terlebih dahulu. Jadi ini ada TPM, ya, biasanya ada TPM, tim penjamin mutu. Kita isi terlebih dahulu. Nanti biasanya kan akan dirapatkan dulu ya. Ada rapat dulu bagaimana cara untuk menggagas evaluasi madrasahnya. Itu silakan dibikin rapat terlebih dahulu untuk tim penjamin mutu. Kemudian upload SK. Di sini formatnya bisa doc, bisa XL, bisa zip, bisa JPEG, PNG ya. Jadi sudah kita buat jadi sahabat Jalin bisa upload sesuai dengan format yang ada di bawah sini. Kemudian setelah di-upload, kita ambil salah satu contoh ya. Kemudian juga dituliskan nomor SK.
Kita contoh sebagai contoh nomor SK. Nomor SK-nya kita upload. Kemudian, jika sudah berhasil, baru kita isi daftar anggota. Daftar anggota itu tim penjamin mutu minimal terdiri dari kepala madrasah sebagai penanggung jawab, salah satu wakil kepala madrasah atau sebagai ketua, kemudian salah satu dari unsur guru atau sebagai sekretaris, dan 5 anggota lainnya ya. Jadi ada 8 di sini. Ada 8. Setelah 8 itu diisi, jika salah satu nanti kurang dari 8 atau kurang dari misalnya 7 ya, cuman 7, hanya ada 7 di sini. Kalau kita lihat ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 sama penanggung jawab. Jika kurang dari salah satu ini maka tidak bisa disimpan. Tapi kalau lebih, jika lebih tidak masalah, tinggal diklik tambah. Setelah mengisikan tim penjamin mutu, baru Bapak Ibu atau baru sahabat jalin nanti akan melakukan pengisian. Jadi langsung di sini nanti progres pengisiannya masih 0, karena ini adalah salah satu contoh ya. Kita klik isi EDM jika ini sudah dilakukan. Jika nanti ini belum dilakukan, kemudian isi EDM, maka nanti akan ada notifikasi. Biasanya tidak bisa mengisi ya. Biasanya seperti itu. Kita klik isi EDM. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ya, jadi tampilannya seperti ini. Ini untuk butir-butir soalnya. Budaya kedisiplinan bagi warga madrasah. Jadi silakan sahabat jalin nanti disesuaikan. Untuk A1 siswa menunjukkan perilaku religius dalam aktivitas sehari-hari di madrasah. Nah, nanti di sini ada detail berkas pendukung ya, atau ada foto atau apa, mungkin ada absensi. Nah, untuk berkas pendukung seperti itu, seperti kehadiran ya kan, itu bisa di-upload di sini Bapak Ibu. Bisa di-upload di sini ya, sahabat jalin. Di-upload di sini. Kemudian diisikan deskripsinya. Jadi di sini ada diisikan deskripsinya di sini. Deskripsi ini tidak boleh kurang dari 25 kata baris. Tidak boleh kurang dari 25 kata. Ya. Jadi di sini tidak boleh kurang dari 25 kata. Lebih dari 25 tidak masalah. Kalau kurang tidak boleh. Ya. Nanti jika ini kurang, maka tidak bisa diklik untuk simpan hasil evaluasi atau diklik berikutnya. Itu tidak bisa. Kemudian setelah ini diisi, ya, kemudian pilih tingkat. Di sini ada tingkat. Nanti ya, di sini kita pilihnya tingkat 4 untuk kegiatannya di sini. Jadi kegiatan ini yang nantinya akan masuk di dalam RKAM. Oke, baik, paham ya? Sampai sini saya harap sahabat jalin sudah pada paham. Oke, ini akan masuk ke RKAM. Kegiatan-kegiatan ini, subkegiatan ini akan masuk ke RKAM. Termasuk ada rehab berat toilet, sarana sanitasi air bersih madrasah, pembangunan. Ini kan seperti rehab-rehab itu akan masuk dalam perencanaan atau rencana anggaran RKAM. Apa nih yang sahabat jalin ingin evaluasi dari madrasahnya atau dari lembaganya, ya kan, harus disesuaikan. Misalnya sarprasnya lebih tinggi, rehabnya lebih, atau dari unsur bangunannya masih kurang, maka yang ditingkatkan adalah rehab-rehab atau unsur bangunannya itu. Untuk sarprasnya harus tetap dipertahankan. Jadi ini bahasanya adalah ada yang cukup, ya. Jadi dipertahankan. Jika kalau jadi ada yang harus ditingkatkan dan juga ada juga yang harus dipertahankan. Seperti tingkat 4, oh aku sudah tingkat 4, ini sudah bagus. Ya udah diabaikan saja. Saran saya itu yang sudah bagus itu dipertahankan, sahabat jalin, jangan sampai turun.
Ketika nanti ada inspeksi atau apa, audit atau ada lembaga yang berkunjung, maka tampilan yang apa yang sahabat jalankan di sana, lu sangat luar biasa dan akan mendapatkan apresiasi. Kemudian yang tingkat 1 dan tingkat 2 artinya harus ditingkatkan kembali ya. Kita setelah itu untuk memilih tingkat, ketika sudah dipilih tingkat ini, sahabat jalin, ini sudah tidak bisa diubah lagi, ya. Ini sudah tidak bisa diklik lagi. Kenapa? Karena sudah direvisi. Karena sudah di-approve oleh Kamar. Tingkat ini akan berpengaruh pada nilai SKPM. Jadi kalau kita milih tingkat 4, maka nanti nilai SKPM-nya akan ketika sudah disetujui akan jadi 4 atau 25 ya. Nilainya itu ada 25 kalau nggak salah. Itu nanti akan bertambah terus sampai indikator ini selesai. Pengisian ini, butir-butir soalnya. Jadi yang bisa diubah hanyalah kegiatan. Jika sudah terlanjur Pak pilih tingkat 4, itu bagaimana? Oh, ya berarti tidak bisa dilakukan pengubahan untuk tingkat. Karena ini berpengaruh pada nilai SKPM. Nilai SKPM diambil dari sini, dari tingkat, bukan dari kegiatan. Jadi tingkat 4 ini nanti akan menilai madrasah Bapak Ibu sahabat jalin. Ya, kemudian kegiatannya yang bisa diubah kegiatannya. Seandainya ini ada revisi, maka diklik kegiatannya. Oke, kemudian kita lihat di sini kita klik untuk yang ini, kita ubah ya. Kita simpan. Maka ini bisa tersimpan sahabat jalin yang di sini. Kita lihat lagi. Nah, ini kan sudah kosong nih. Ini adalah bentuk revisi ketika nanti ada revisi kegiatan, maka ini yang diubah, bukan tingkatnya. Ini sering sekali banyak lembaga, banyak lembaga yang bertanya bagaimana cara melakukan pengubahan pada tingkat. Nah, tingkat itu tidak bisa diubah jika sudah di-approve oleh Kamar. Nah, dari sini saya harap sahabat jalin bisa lebih. Dari sini saya berharap sahabat jalin bisa mengisikan IDM ini sesuai dengan kondisi yang ada di dalam lembaganya masing-masing. Ya. Jadi jangan sampai kita ingin mencari akreditasi sehingga kita lakukan tingkat 4 seperti itu. Tapi tidak sesuai dengan yang ada. Nah, itu malah yang nanti yang repot. Baik, kita lanjutkan kembali. Apakah boleh berkas ini tidak diunggah? Jika berkas ini tidak diunggah, maka nanti di sini akan otomatis memilih tingkat 1. Ya. Otomatis sahabat jalin tanpa memilih akan menjadi tingkat 1. Ketika ingin memilih tingkat 3 atau tingkat 4, maka wajib mengunggah berkas. Ini wajib ya, wajib diisi. Karena di sini mandatori sifatnya ini. Baik. Bagaimana dengan buku absensi hilang, foto-foto kemarin hilang, maka bisa dilakukan, itulah butuhnya backup data, maka bisa dilakukan untuk pembaruan kembali, untuk dilakukan pemberkasan, sehingga bisa ditambahkan di sini. Jika ini tidak diisi, maka di sini nilainya akan menjadi tingkat 1. Baik, kita lanjutkan. Kemudian jika sudah diisi, sahabat jalin sudah mengisi ini, di sini juga ada mapping data sekunder ya. Ini kita bisa refresh. Di sini ada mapping data sekunder. Sahabat jalin bisa lihat di sisi EDM ini. Di sini kelihatan, di sini terlihat untuk emisnya ada jumlah siswa pria, jumlah siswa wanita, jumlah rombelnya berapa, ketersediaan air bersihnya. Ketersediaan air bersihnya ada apa enggak, ya, kepemilikan ruang penunjang ibadah ada atau tidak, ketersediaan air bersihnya ada atau tidak, kepemilikan ruang penunjang ibadah ada atau tidak, gitu ya.
Di sini terlihat semua sahabat jalin. Sahabat jalin bisa lihat di sini. Kemudian data sekunder menampilkan juga untuk sispenanya. Ya, di sini ada sispena tahun terakhir akreditasi 2019, ini skornya, kemudian peringkat akreditasi B. Kemudian data-data selanjutnya akan mengikuti. Setelah ini diisi, sahabat jalin, sahabat jalin bisa klik berikutnya, ya. Jangan lupa setelah ini diisi, sahabat jalin, setelah ini diisi, simpan hasil evaluasi, kemudian kita klik berikutnya. Masih sama, sahabat jalin, disesuaikan juga untuk di sini. Ini adalah butir soal nomor A2. Guru hadir di madrasah melakukan fungsi pembelajaran, pembimbingan, pelatihan sesuai jadwal dan waktu yang ditetapkan oleh madrasah baik secara daring maupun secara luring. Kemudian ada detail-detail berkas pendukung, ya ada rekapitulasi daftar kehadiran guru, kemudian ada kegiatan pembelajaran dilengkapi dengan penjelasan pokok materi. Di sini berkas-berkasnya bisa diunggah di sini, ya, diupload di sini, kemudian diisikan deskripsinya. Ya, di sini diisikan deskripsinya tidak boleh kurang dari 25 kata. Ya, tidak boleh kurang dari 25 kata. Seandainya sahabat jalin masih ngeyel, kata siapa saya cuma bisa bikin 18. Silakan dicoba nanti hasilnya apa, nanti di-sharing lagi jika memang bisa. Karena di sini dikunci ya. Karena di sini dikunci harus 25 kata. Kemudian di sini tingkat ya, tingkat yang tadi ini kalau tidak diisi di sini maka akan menjadi 1 otomatis. Kemudian jika deskripsinya tidak diisi juga akan menjadi 1. Ya, dan itu mempengaruhi dari skor SKPM tentunya. Baik, kita percepat sahabat jalin. Untuk ini kita langsung lanjutkan sampai akhir. Pengisiannya masih sama ya, Kita lanjutkan sampai akhir. Kita klik berikutnya. Nah, ini adalah butir soal yang terakhir. Budaya madrasah melakukan pengelolaan anggaran yang transparan dan berorientasi pada peningkatan mutu. Ya, sampai pada di sini, jika semua sudah dijawab, maka di sini akan nilainya 100% dijawab. Jika salah satu ada yang tidak dijawab, maka nanti di sini tidak 100%. Maka di sini tidak 100% dijawab. Masih sama pengisiannya seperti yang saya jelaskan di awal ya, sahabat jalin. Di sini. Kemudian kita klik berikutnya. Masih sama ya. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, ini ada notifikasi atau ada pop-up. Di sini ada notifikasi atau pop-up 01 pengisian indikator selesai, EDM selesai ya. Kemudian nanti di sini bisa dilanjutkan pilih kegiatan tidak termapping. Artinya yang tidak masuk di dalam mapping itu kita bisa memilih. Nah, ini sahabat jalin. Di sini ada urutan-urutan ya. Ini ada kayak pemasangan instalasi telepon baru, pembangunan pos satpam. Ini tidak masuk
dalam mapping kegiatan tersebut. Nah, ini kita bisa melihat di sini, jika memang ada, contoh ada rehab ringan pagar, maka diklik di sini, nanti akan masuk pada kegiatan yang direncanakan di EDM. Disesuaikan saja. Jika sudah, maka diklik simpan. Kemudian kita susun prioritas kegiatan. Kita menyusun dulu prioritas kegiatan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita jika ini 321 ini ada di nomor 3 misalnya. Sebaiknya sahabat jalin untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar ini kita prioritaskan, artinya yang kita utamakan. Kita utamakan, kita taruh di paling atas. Kenapa seperti itu? Jika nanti melakukan anggaran, kemudian pelaksanaan kegiatan belajar mengajar ini ada di paling bawah, yang ditakutkan adalah anggarannya tidak cukup, kemudian pelaksanaan kegiatan belajar mengajarnya itu tidak terrealisasi. Oke, itu yang pertama, 321 kalau bisa, ini kita naikkan ke atas, ini yang paling penting. Kemudian yang nomor 2 adalah 821, penyediaan beban operasional madrasah seperti ATK, listrik, telepon, air, keamanan, kebersihan, dan lain-lain. Jika ini ada di urutan paling bawah, silakan dinaikkan ke atas, karena ini sangat krusial ya bagi lembaga. Kenapa sangat krusial? Untuk pembayaran listrik, untuk pembayaran wifi, untuk pembayaran air, ya mungkin untuk keamanan, kebersihan. Jika ini tidak dinaikkan ke urutan nomor 2 setelah kegiatan belajar mengajar, yang ditakutkan adalah kegiatan tersebut tidak terdanai atau keburu dananya habis, bahasa asiknya sahabat jalin. Baik, kemudian selanjutnya dilanjutkan sesuai dengan kebutuhannya. Apa yang menjadi prioritas silakan diprioritaskan, dinaikkan ke atas. Ya, nanti disusun sendiri nih sama sahabat jalin. Oh, ini penting nih. Seandainya, praktikum kita nomor 4 karena kita sering melakukan praktikum. Seandainya seperti itu. Kemudian nomor 322, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar digital madrasah. Ini juga sangat penting misalnya. Oh, ini kebutuhan untuk madrasah digital, kita naikkan jadi nomor 3. Itulah cara-cara untuk mengisi EDM dari pertama hingga akhir, hingga penyusunan prioritas. Kemudian jika sampai bawah kita lihat, ya sudah selesai semua. Ini adalah daftar pertanyaan. Maka kita bisa di sini ada lanjutkan verifikasi setelah simpan prioritas, ya. Simpan terlebih dahulu. Ketika prioritasnya sudah dikunci, kemudian kita lanjutkan verifikasi. Nah, ini verifikasinya. Di sini nilai skor SKPM-nya 92,9. Artinya sangat baik. Nanti sahabat jalin bisa unduh untuk usulan sub kegiatannya di sini ya. Ini bisa diunduh sahabat jalin. Ini bisa diunduh jika ingin mengunduh atau di-download bahasanya. Kemudian kita bisa verifikasi sekarang. Klik di sini, apakah Anda yakin ingin apakah Anda yakin ingin mengirim permintaan verifikasi? Apakah Anda yakin ingin mengirim permintaan verifikasi kepada kepala madrasah? Silakan diklik ya. Nah, seperti ini ya sahabat jalin. Kemudian sahabat jalin, selanjutnya Bapak Camat. Kemudian Bapak Camat akan melakukan login di laptopnya atau di device-nya, login menggunakan akunnya. Di sini akan muncul seperti ini. Ketika Bapak Camat login, akan muncul. Ketika Bapak Camat login, maka muncul seperti yang ada di tampilan dashboard ini, sahabat jalin.
Periksa detail pengajuan di sini. Artinya ada pengajuan dari Ibu Bendahara atau Bapak Bendahara. Kita klik di sini, periksa detail pengajuan. Kemudian dilihat sama Bapak Camat, ya. Di sini untuk skor butir dan kinerjanya ada 5 aspek budaya, dicek semua. Oh, di sini budaya madrasah melakukan pengelolaan anggaran transparan. Nah, ini ada, terus kemudian budaya guru ini sudah 100%, sudah baik semua. Jika sudah sesuai, maka dilanjutkan untuk verifikasi oleh Bapak Camat. Kemudian di sini, jika Bapak Camat ingin melakukan revisi, maka diklik di sini, diberikan komentar. Revisi hasil apa ya? Coba kasih ide, sahabat Jalin, apa kira-kira nih revisinya? Contoh ya, revisi contoh. Maka diklik di sini, revisi. Klik revisi, permintaan berhasil diproses. Nanti ketika sahabat Jalin diinformasi oleh Bapak Camat, ya, saya melakukan revisi. Saya melakukan revisi di EDM. Nah, nanti sahabat Jalin sebagai bendahara login ulang. Maka di sini akan ada tampilan seperti ini, sahabat Jalin. Revisi dari Bapak Camat. Nah, ini tinggal diklik revisi, kemudian, nah, di sini ada keterangannya. Di sini ada revisi ya. Kemudian di sini, nah ini bendahara. Nah, tampilan dashboard di bendaharanya akan menjadi seperti ini, sahabat Jalin. Ini ada notifikasi revisi, kemudian di sini ada revisi contoh. Ini yang tadi Bapak Camat tulis ya. Ya, yang kita sama-sama ngasih ide tadi. Revisi contoh nanti ini harusnya menjadi redaksi yang sangat jelas sehingga bendahara tidak melakukan kesalahan yang sama atau paham dengan apa yang direvisi, ingin direvisi oleh Bapak Camat. Kita ambil salah satu contoh aja, revisi misalnya di butir apa gitu ya. Kita coba, kita hilangkan ini, kemudian kita simpan. Kita simpan, kemudian kita kembali. Oh, kita revisi, kita simpan, kemudian kita kirim request verifikasi. Jika sudah sesuai, verifikasi sekarang. Kirim permintaan. Berhasil ya, berhasil dikirim. Kemudian nanti Bapak Camat akan melihat kembali. Bapak Camat akan masuk kembali dan dilihat, periksa di sini pengajuan, lanjutkan verifikasi. Nah, ini sudah selesai kan? Kemudian setujui dan verifikasi. Kirim dan simpan. Nah, di sini. Kirim dan simpan. Nanti akan muncul notifikasi seperti ini, hasil pengiriman ke aplikasi Aircam. Data EDM Anda sedang diproses pengiriman ke aplikasi Aircam, ya. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Maka nanti Bapak Camat bisa melanjutkan membuat rencana belanja di pagu definitif di Aircam. Setelah Bapak Camat melakukan rencana belanja, kemudian dilanjutkan oleh bendahara, hingga nanti di-approve lagi oleh Camat. Baik, ini adalah cara bagaimana kita melakukan pengisian pada EDM. Bagi pemula, silakan simak baik-baik
dan semoga bermanfaat. Saya Hendri dari Sahabat Jalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.